Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan kehilangan momentum usai kemenangan derby Milan. Seperti dilansir dari jurnalis Sky PP Di Stefano, AC Milan tampaknya telah menyanyiakan dampak positif dari kemenangan di derby della Madonnina melawan Inter Milan. Meskipun sempat mencuri perhatian dengan mengakhiri 6 kekalahan beruntun melawan rival sekota, kekalahan beruntun setelahnya kembali mengungkapkan keraguan terhadap performa Rossoneri. Diketahui jika AC Milan berhasil mencatat kemenangan 2-1 atas Inter Milan bulan lalu berkat gol dari Christian Pulisic dan Matteo Gabbia. Hasil ini sempat memberikan harapan besar bagi skuad Paulo Fonseca, terutama setelah kemenangan 3-0 atas Lecce. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Setelah kemenangan penting tersebut, Milan justru terpuruk dalam 2 pertandingan berikutnya. Kekalahan dari Bayer Leverkusen di Liga Champions dan Fiorentina di Serie A membuat segalanya tampak kembali suram. Kondisi ini menciptakan keraguan baru, seolah momentum yang telah dibangun dengan kemenangan derby menguap begitu saja. PP Di Stefano menyebut bahwa hasil buruk ini memperlihatkan betapa rapuhnya atmosfer di sekitar Milan saat ini. Ia menyoroti bahwa meski grup Liga Champions Milan termasuk sulit dengan menghadapi Liverpool, Leverkusen dan perjalanan berat ke Madrid, AC Milan seharusnya bisa tampil lebih baik. Selain hasil buruk di lapangan, Rossoneri juga menghadapi masalah internal seperti insiden dengan Theo Hernandez dan Rafael Leao di Roma, serta kegagalan penalti di laga melawan Fiorentina. Semua ini memperburuk suasana, membuat Milan seakan tidak bisa mendapatkan ketenangan. Meskipun demikian, tantangan besar masih menanti Rossoneri di bulan mendatang. Jika tidak ada perbaikan, Milan bisa kembali kehilangan posisi di puncak kompetisi. Davide Calabria berpotensi tinggalkan AC Milan akhir musim ini. Davide Calabria, kapten AC Milan, dilaporkan semakin dekat untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Laporan tersebut diungkapkan oleh jurnalis Nicola Sira yang menyoroti ketidakpastian masa depan bek kanan berusia 27 tahun tersebut. Meskipun Davide Calabria telah menjadi pemain inti di skuad Milan dan menjabat sebagai kapten, situasi kontraknya masih belum jelas. Negosiasi terkait perpanjangan kontrak kabarnya sudah mandek selama beberapa bulan. Dan hingga saat ini, manajemen klub tidak menempatkan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas. Selain itu, perekrutan Emerson Royal dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas lalu telah mengubah posisi Calabria di hierarki bek kanan. Ia kini dianggap sebagai pemain cadangan setelah sebelumnya menjadi pilihan utama di posisi tersebut. Situasi ini diperparah oleh cedera yang dialaminya di musim ini, yang membuatnya diperkirakan absen pada laga melawan Udinese. Jika benar-benar hengkang dari Milan, salah satu klub yang dilaporkan tertarik pada Calabria adalah Galatasaray. Klub Turki tersebut sudah dikaitkan dengan bek asal Italia itu selama musim panas, dan laporan terbaru menunjukkan mereka bisa saja kembali mengajukan tawaran. Mengingat status bebas transfernya, Calabria dapat menjadi incaran banyak klub yang membutuhkan bek kanan berpengalaman. Zlatan Ibrahimovic klaim sebagai bos Milan. Giorgio Forlani tunjukkan posisinya di hierarki klub. Setelah kekalahan beruntun AC Milan sebelum jeda internasional yang menghapus momentum kemenangan dalam derby melawan Inter, banyak pertanyaan mulai muncul mengenai peran Zlatan Ibrahimovic di klub. Kehadiran Ibrahimovic di Milanello memang fluktuatif, namun ia sering terlihat saat pertandingan berlangsung. Sebelum derby melawan Inter, Ibrahimovic tampak mengurangi retorika keangkuhannya. Namun, pernyataannya sebelum pertandingan melawan Liverpool di Liga Champions dengan mengatakan "saya yang bertanggung jawab, saya bosnya", menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan, terutama soal hubungannya dengan CEO Milan, Giorgio Forlani. Beberapa orang menafsirkan komentar tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan Ibra terhadap posisi otoritas di klub.
Kontroversi tersebut semakin diperkuat oleh unggahan Instagram seorang profesor dari Harvard Business School, Anita Elbers. Dalam unggahan tersebut, ia dan Forlani berfoto di depan diagram organisasi Milan yang secara jelas menyoroti posisi Forlani sebagai orang yang berada langsung di bawah pemilik klub Geri Cardinale dan di atas Zlatan Ibrahimovic. Foto ini ditafsirkan oleh beberapa pihak sebagai tanggapan sindiran Giorgio Forlani atas pernyataan Ibrahimovic tentang dirinya yang menjadi bos AC Milan. Paulo Fonseca turunkan formasi sama, pemain berbeda saat berhadapan dengan Udinese. Jurnalis Sky Sport Manuel Baicini memprediksi bahwa pelatih AC Milan Paulo Fonseca akan melakukan perubahan signifikan pada susunan pemain inti untuk pertandingan Sabtu mendatang kala melawan Udinese di San Siro. Langkah ini diambil menyusul kekalahan beruntun Milan dalam 2 laga terakhir sebelum jeda internasional yang menimbulkan keraguan baru terkait performa tim. Paulo Fonseca telah terbukti mampu mengejutkan lawan, seperti yang ia lakukan pada derby melawan Inter dengan formasi 4-2-4 yang dianggap tidak biasa. Baicini menekankan bahwa meskipun formasi dasar mungkin tetap sama, karakteristik pemain yang berbeda akan membuat dinamika tim berubah. Contohnya saja, Baicini menjelaskan peran Alvaro Morata yang meskipun ditempatkan sebagai gelandang serang, tetap membawa naluri penyerang dalam dirinya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.